Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, nomor absen 27, kelas 12 IPA 1. Saya akan membahas mengenai modernisasi dan juga westernisasi. Pertama, globalisasi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial ini berhubungan dengan modernisasi. Nah, ini mengakibatkan keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki, dan juga terjadinya persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki, dan diperlakukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Dan juga ide globalisasi. Apa itu ide globalisasi? Itu adalah sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global, dan juga harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia, dan juga bisa mengakibatkan tidak mampu menyiapkan diri. Bisa itu mengalami culture shock. Culture shock adalah keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakselesaian oleh karena masih yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Selanjutnya ada juga mengalami culture lag. Culture lag adalah ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Nah, dua gambar ini adalah contohnya. Kita bahas mengenai pengertian modernisasi. Nah, modernisasi, asal kata modo artinya cara dan ernus artinya periode waktu masa kini. Ada pengertian juga bahwa modernisasi yaitu proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Ada juga pengertian bahwa modernisasi adalah perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Nah, menurut para ahli, menurut Konjaraningrat, menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi hidup sekarang. Nah, kalau menurut Cockburn dan Nimkov, modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Selanjutnya, bentuk perubahan dalam modernisasi. Nah, ini ada direct change. Ada dua aspek, yaitu aspek sosial demografi dan juga aspek struktur organisasi sosial maksudnya. Nah, aspek sosial demografi itu merupakan proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Nah, kalau aspek struktur organisasi sosial itu adalah proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Selanjutnya, ciri, syarat, dan mental manusia modern. Manusia modern itu cirinya apa aja? Ciri manusia modern adalah sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat dan martabat orang lain, percaya pada iptek, dan juga imbalan harus sesuai dengan prestasi. Selanjutnya, syarat modernisasi itu ada apa aja? Syaratnya itu adalah cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat. Nah, selanjutnya iklim yang kondusif, terutama media. Selanjutnya tingkatan organisasi dan disiplin yang tinggi, serta desentralisasi wewenang. Nah, sikap mentalnya, kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Gejala modernisasi. Nah, ini terjadi, kita bahas di 3 bidang. Pertama, di bidang sosial. Di bidang sosial itu gejalanya adalah munculnya kelas-kelas sosial, munculnya sikap konsumerisme, dan juga adanya gejala urbanisasi. Selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini gejalanya adalah munculnya industri besar, adanya tenaga ahli, adanya perkembangan dalam bidang industri, sudah menggunakan teknologi modern, dan juga masyarakat memiliki mata pencarian di bidang industri dan jasa. Selanjutnya di bidang politik. Bidang politik ini gejalanya adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana informasi, dan juga berlakunya hukum secara sistematis.
Nah, dua gambar ini adalah contohnya. Nah, ini adalah penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Yang atas ini adalah gambar menunjukkan bahwa konsumerisme. Konsumerisme adalah dampak negatif dari modernisasi. Nah, dampak modernisasi. Kita bahas dari dampak positif. Dampak positifnya ini adalah memperkuat integrasi dalam masyarakat, kemajuan dalam bidang industri, kemajuan dalam bidang transportasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Nah, di setiap dampak positif pasti juga ada dampak negatif. Apa aja itu? Itu adalah adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, munculnya kriminalitas, kenakalan remaja, dan juga pencemaran lingkungan alam. Nah, ini gambar di samping ini adalah salah satu contoh modernisasi di bidang transportasi. Nah, westernisasi, pengertian westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidangnya seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara berpakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Nah, ciri-cirinya itu ada apa aja? Ciri-cirinya itu adalah lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Misalnya seperti gaya hidup mewah dan juga hedonisme. Selanjutnya, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Selanjutnya, yang ketiga, semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, itu ada perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Yang terakhir, masyarakat juga semakin individual disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini menjadi semakin terkikis. Nah, perbedaannya apa sih antara modernisasi dan westernisasi? Kalau modernisasi ini mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. Dan juga modernisasi tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan westernisasi itu adalah mutlak pembaratan dan juga munculnya westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat. Sedangkan bentuk barat itu sendiri seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Nah, untuk persamaannya, modernisasi dan westernisasi sama-sama mempunyai kepentingan sosial duniawi, terus juga sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat, dan juga sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan, dan juga sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari suatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Nah, telah selesai sampai sini ya mengenai modernisasi dan westernisasi. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.